Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Muzaki dengan NIM 2011-342. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang perusahaan go public dan pasar modal. Langsung saja ke pengertiannya, yaitu jadi pengertian pasar modal yaitu disebut dengan capital market, atau lebih jelasnya merupakan tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan seperti saham, reksadana, hingga obligasi. Pasar modal ini dapat dikatakan sebagai sarana pendanaan bagi sebuah perusahaan serta sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Adapun pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sarana bertemunya para penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi guna memperoleh sebuah modal. Dalam pasar modal, penjual ialah perusahaan yang memerlukan modal atau emiten. Sedangkan pembeli atau investor ialah pihak yang akan membeli modal di perusahaan, di mana nantinya pasar modal akan mempertemukan pihak yang kelebihan modal dengan pihak yang memerlukan modal. Pasar modal yang berbeda di Indonesia saat ini ialah Bursa Efek Indonesia atau singkatannya yaitu BEI. Keberadaan pasar modal ini menciptakan peran besar bagi perekonomian suatu negara, karena selain menyediakan fasilitas untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memerlukan dana, pasar modal juga dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana. Lalu, pengertian perusahaan tertutup dan terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, UU PT Perseroan Terbatas atau PT, baik itu PT terbuka maupun PT tertutup, memiliki pengertian yang sama, yaitu perseroan terbatas ialah badan hukum yang merupakan perusahaan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Menurut Munir Fuandi, perusahaan tertutup ialah suatu perusahaan terbatas yang belum menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui penawaran umum serta jumlah pemegang sahamnya belum mencapai perusahaan terbuka. Sedangkan perusahaan terbuka ini merupakan perseroan yang melakukan penawaran umum. Menurut Munir Fuandi, perusahaan terbuka ialah perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau sudah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, di mana perdagangan sahamnya akan dilakukan di bursa efek. Lalu yang selanjutnya yaitu proses go public sebuah perusahaan. Go public atau dikenal dengan penawaran umum saham ini merupakan alternatif sebuah perusahaan untuk mendapatkan pendanaan baik dari dalam maupun luar perusahaan. Penawaran umum saham atau go public ini dikenal dengan istilah IPO atau Initial Public Offering. Jadi dapat dikatakan bahwa go public ini merupakan sebuah istilah hukum yang diperuntukkan bagi kegiatan suatu emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum untuk memasarkan dan menawarkan efeknya kepada masyarakat, atau dikatakan juga kegiatan emiten untuk menjual efeknya kepada masyarakat, di mana pemasukan dana tersebut nantinya akan digunakan oleh emiten untuk mengembangkan usahanya ataupun membayar utang. Dengan melakukan penawaran umum ini, perusahaan dapat mengubah status perusahaan yang awalnya perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dengan tahapan yang diantaranya yaitu tahapan persiapan. Tahapan tersebut ini tahapan dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap ini dilakukan rapat umum pemegang saham guna meminta persetujuan untuk melakukan penawaran umum saham.
Sesudah mendapatkan persetujuan, selanjutnya perusahaan menunjuk penjamin pelaksana emisi beserta suatu lembaga yang lainnya seperti akuntan publik, penilai, konsultan hukum, serta notaris untuk membantu dalam sebuah proses go public itu. Yang kedua yaitu tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran. Tahapan ini calon emiten melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang nantinya akan diserahkan kepada Bapepam. Hingga kemudian nantinya pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif atau lolos. Yang ketiga yaitu tahap penawaran saham. Tahap ini yakni tahapan utama, karena pada waktu ini emiten tersebut menawarkan saham terhadap masyarakat, atau penawaran saham di pasar perdana atau yang disebut juga dengan IPO. Yang terakhir yaitu tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Pada tahapan ini, saham tersebut akan dicatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, para pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal seperti yang dikatakan oleh Asri Prabosinta Prabowo meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu emiten. Emiten ini merupakan pihak yang melakukan penawaran umum. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam hal ini, perusahaan yang akan melakukan emisi atau pengeluaran harus lebih dulu menyampaikan pendaftarannya kepada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal guna menawarkan kepada masyarakat. Setelah pernyataan tersebut efektif, barulah emiten dapat melakukan penawaran umum. Yang kedua yaitu penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek ini merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emiten guna melakukan go public atau penawaran umum. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan emiten. Yang ketiga yaitu investor atau pemodal. Investor atau pemodal ini bisa berupa perorangan atau lembaga yang menanamkan modalnya. Lalu yang keempat yaitu lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal ini terdiri atas Bursa Efek dan Biro. Bursa Efek yang menjalankan serta menyediakan sarana guna mempertemukan penawaran jual dan beli kepada pihak lain yang bertujuan untuk memperdagangkan efeknya. Peran Bursa Efek ini di sini ialah menetapkan kriteria jumlah pemegang saham, persentase minimum saham yang dimiliki oleh publik, serta minimum kapitalisasi pasar. Sedangkan Biro Administrasi Efek yaitu pihak yang berperan melaksanakan pencatatan pemilikan emiten, serta pembagian hak yang berhubungan dengan efek. Yang kelima yaitu profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal ini memiliki peran sebagai penanggung jawab, di mana hal tersebut merupakan peran yang sangat penting dalam penawaran umum. Profesi penunjang pasar modal ini meliputi yang pertama yaitu akuntan publik. Ialah seorang yang telah memperoleh izin dari negara untuk menggunakan jasanya sebagai profesional. Tugasnya yaitu berkenaan dengan laporan keuangan. Yang kedua, konsultan hukum. Ialah seorang ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain. Dalam membuat pendapat hukumnya juga harus berdasarkan pada kode etik yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu penilai. Penilai di sini berperan sebagai pihak yang memberikan penilaian atas aset yang terdaftar di Bapepam. Selanjutnya ada notaris, merupakan pihak yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan yang terakhir ada Bapepam. Pihak ini memiliki fungsi untuk mengawasi pasar uang dan modal serta sebagai badan pelaksana bursa. Penegak hukum di pasar modal. Dalam penegakan hukum di pasar modal, seperti yang sudah diatur dalam pasal 1000 UU PM, Bapepam merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU PM, Undang-Undang Pasar Modal. Dalam hal penegakan hukum ini, Bapepam berwenang untuk yang pertama yaitu berwenang menerima laporan, pengaduan, serta pemberitahuan terkait adanya tindak pidana di pasar modal,
Kemudian meneliti kebenaran dari laporan tersebut, meneliti pihak yang diduga terlibat, memeriksa pembukuan catatan dan dokumen, hingga membekukan rekening pihak yang diduga terlibat, melakukan penggeledahan, dan yang terakhir yaitu melakukan pemanggilan terhadap pihak yang diduga melakukan atau mengetahui pelanggaran tersebut. Terkait dalam hal penuntutan selanjutnya diajukan ke kejaksaan untuk diproses hukum. Bapepam berwenang untuk itu. Tugas Bapepam ialah melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pasar modal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.